Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Firna Melianti Pasambuna dengan NIM 1874102 akan memaparkan judul saya yaitu faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Latar belakang, pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi. Berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja akan menjadi permasalahan besar ketika tidak ditemukan analisa yang tepat terhadap permasalahan yang disadari oleh data yang akurat dan terpercaya, serta solusi dan alternatif untuk memecahkan masalah ini. Kasus pernikahan usia dini di kalangan remaja semakin banyak terjadi. Di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang telah terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Nur Laila tahun 2015. Terjadinya pernikahan usia muda dikarenakan masih banyak orang tua menganggap bahwa pernikahan dini akan memperkecil kejadian hamil di luar nikah karena zaman sekarang anak muda sudah berpacaran di bawah umur. Jika tidak dinikahkan, akan berakibat buruk pada pasangan remaja tersebut dan akan mencoreng nama baik keluarga. Persepsi tersebut yang akan mendorong terjadinya pernikahan usia muda di kalangan remaja. Rosilayati 2013. Fenomena pernikahan dini masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Bukan hanya menikah di usia awal 20-an, tapi juga menikah sebelum usia 17 tahun. Salah satu negara di Indonesia yang angka pernikahan di usia amat muda adalah India, Sheffield tahun 2016. Indonesia menempati peringkat ke-37 sebagai negara dengan persentase pernikahan dini yang tertinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan atau hidup bersama. Di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Kemenkes RI 2013. Bab 2, landasan teori. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yang kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun 25 tahun pada pria. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, sebagaimana hukum positifnya yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan yang hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini juga salah satu pasangan pernikahan usianya masih di bawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik, sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Faktor-faktor pendorong pernikahan dini. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Yang pertama itu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, kebiasaan adat setempat, merit by accident atau menikah karena kecelakaan, serta dampak pernikahan dini, yaitu yang pertama dampak ekonomi, dampak kesehatan, serta dampak psikologis. Kajian penelitian yang relevan. Dengan judul yang peneliti lakukan tentang pernikahan dini, maka dari itu ada beberapa penelitian yang perlu untuk dijadikan rujukan agar judul peneliti laku bisa menjadi lebih sempurna. Pertama, menurut Dian Lutfiati dalam penelitiannya yang berjudul Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja,
umur 15 sampai 19 tahun. Penelitian tersebut menganalisis pernikahan dini dilihat dalam segi kesehatan reproduksi. Dampak apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan pernikahan pada usia muda? Yang kedua, menurut Wardiyatul Mudrika dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Pernikahan Dini terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2007. Skripsi ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan dini, pernikahan usia muda. Banyak dilakukan di bawah kesesuaian hukum yang berlaku, di mana usia pasangan masih relatif muda, 9 tahun untuk pria dan 6 tahun umur sang mempelai wanita. Terjadi pernikahan seperti ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu ekonomi, sosial budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Yang ketiga, menurut Hidayatullah Sri Wahyu Puji Astutik dalam penelitiannya yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam Perspektif Komunikasi di Desa Kelompangan Kecamatan Ajung. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah terjadinya kekerasan selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga, sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga, seperti fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh korban dengan berbagai alasan, diantaranya ketakutan korban terhadap pelaku atau suami, terutama faktor ekonomi, karena jika suami ditangkap, maka perekonomian rumah tangganya berhenti dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap hal tersebut urusan keluarga dan tabu untuk diceritakan ke pihak lain. Sebagaimana yang lain juga menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang tidak bisa atau tidak wajar yang terjadi dalam setiap hubungan perkawinan. Berikut kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Hipotesis tindakan. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai dugaan sementara dari masalah-masalah penelitian dan dibuktikan melalui penelitian. Apakah dugaan itu benar atau salah? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis alternatif yang berbunyi faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kolerasional dan kuantitatif. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data-data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian kolerasi adalah suatu penelitian yang bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi variabel lain. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif inferensial. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian atau seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Abak Kecamatan Nelayan pada tanggal 12 Oktober sampai 15 Oktober tahun 2021. Waktu penelitian hanya 2 minggu. Alasan saya mengambil penelitian ini di Desa Abak karena banyak perbandingan kasus dan dapat saya jangkau. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas secara singkat. Subjek penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Abak yang telah melakukan pernikahan pada usia dini. Objek penelitian adalah kemampuan berkomunikasi serta bercerita. Prosedur penelitian. Rancangan penelitian dalam 4 tahap adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang pertama itu keterangan, yang kedua OBA atau observasi awal, perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi. Berikut instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam mencatat atau mendapatkan data yang akan diperlukan.
Pembuatan instrumen disusun oleh penelitian tujuan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah yang pertama itu lembaga observasi peningkatan kemampuan, yang kedua lembaga observasi penerapan media visual. Terima kasih.